Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 486. Mandi Zima berkata sambil mengerutkan kening. Bisakah kau tidak menjadi orang yang sombong? Dia pelanggan, bukankah aku juga pelanggan? Mandi menyukai pakaian yang dia coba, dia merasa terhina setelah disuruh melepasnya segera setelah itu. Asisten toko di depannya menyeringai dan tertawa kecil. Nona, Anda harus tahu bahwa pelanggan juga memiliki peringkat yang berbeda. Bisakah Anda dibandingkan dengan wanita ini yang membeli banyak barang di sini? Mungkin apa yang wanita itu beli dalam sekali jalan lebih dari apa yang akan Anda dapatkan seumur hidup. Wanita mempesona itu memberikan senyuman mendominasi setelah mendengar ini. Beberapa orang benar-benar perlu mengetahui tempatnya agar tidak terlalu mempermalukan diri sendiri. Ukur dirimu dengan benar, lalu lihat apakah kau bisa dibandingkan denganku. Pria dengan seikat kunci yang tergantung di pinggangnya berjalan menuju wanita itu pada saat itu. Mengapa kau berbicara dengan orang-orang miskin ini? Pada saat-saat seperti ini, uang berbicara banyak. Orang-orang ini bahkan tidak terlihat punya uang. Jika kau ingin bermain sebagai Tuhan, setidaknya tunjukkan sejumlah uang darimu. Mandi menunjukkan ketidakpuasan terhadap pria dan wanita itu. Jelas sekali bahwa wanita itu tampak seperti nyonya tuan tanah, tetapi dia bersikap sangat sombong. Mandi ingin mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Tapi setelah apa yang terjadi di keluarganya, satu merek pakaian mewah mungkin akan cukup. Jika dia membeli lebih banyak, biaya sewa dan makanan tidak akan mencukupi untuk seluruh keluarga. Kau! Sebelum Mandy dapat menyelesaikan kalimatnya, Harvey York berdiri dan berkata dengan tenang. Apakah toko mendiktekan bahwa siapapun yang membeli lebih banyak akan mendapatkan barangnya? Tuan Tanah memandang Harvey dengan jijik. Apa? Apa kau ingin bersaing denganku? Pria miskin sepertimu tidak akan pernah mampu memiliki satu suite pun seperti milikku. Saat dia berbicara, dia mengambil kunci dari pinggangnya dan mulai memutarnya. Kunci-kunci itu berderak saat saling berdenting. Menurut harga baku suite seperti itu harganya sekitar $800.000. Melihat jumlah kunci tuan tanah itu, kekayaan bersihnya akan melebihi jutaan. Dia memang memiliki kekayaan. Mandy bergegas menuju Harvey dan berkata pelan. Harvey, kita tidak bisa memprovokasi penduduk setempat di sini. Jangan menimbulkan masalah, biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia tidak ingin Harvey mengamuk dan membuat mereka mendapatkan lebih banyak masalah. Penduduk setempat di Bakut memiliki pengaruh yang kuat, terutama orang-orang kaya seperti mereka. Sikap yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaan mereka. Keluarga Mandy dalam masalah besar saat itu, mereka tidak akan bisa tinggal lama di Bakut jika mereka terus menarik lebih banyak masalah. Pada saat yang sama, tuan tanah itu menatap Mandy dengan saksama dan matanya berbinar. Nona muda, kau tidak terlihat seburuk itu. Mengapa kau bersama dengan orang bodoh yang miskin ini? Ikutlah denganku, aku akan membelikanmu apapun yang kau suka. Mandy melompat setelah melihat wajah genit pria itu ke arahnya. Awalnya Harvey akan membiarkan orang-orang itu sampai dia melihat adegan tersebut. Tatapan dinginnya hanya terfokus pada tuan tanah. Saat berikutnya Harvey berbalik dan tersenyum pada Mandy. Sayang, aku akan membelikan apapun yang kau inginkan. Mandy diam terpaku, ada momen serupa yang pernah terjadi di Nyumhi belum lama ini. Tapi dia menggesek kartu bosnya pada saat itu. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini setelah dia datang ke Bakut? Tanpa berpikir dua kali, Mandy menggelengkan kepalanya dan berkata pelan. Aku tahu kau mungkin punya simpanan rahasia tapi tidak perlu bertindak begitu gegabah. Kita benar-benar tidak mampu menyinggung orang itu. Hahaha. Tuan Tanah merasa puas setelah mendengarnya. Dasar bocah nakal, bahkan wanitamu tahu bahwa kau tidak bisa melawanku. Kenapa kau masih di sini mengatakan omong kosong? Bagaimana jika kau memberiku wanitamu dan aku akan memberikan $15.000? Mungkin 30.000. Tuan Tanah sedang di atas kudanya, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bab 487 dan ke-488. Amarah Mandy Zima mendidih setelah dia mendengar itu, tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya pada saat itu. Wanita yang mempesona itu sepertinya sudah terbiasa dengan adegan itu, dia dengan main-main memperhatikan Harvey York lalu berkata dengan ketidakpuasan. Dasar bodoh, suamiku benar-benar murah hati. Kau harus bekerja selama beberapa tahun untuk mendapatkan $30.000, bukan? Jika aku jadi dirimu, aku akan mengambil uang itu dan lari. Tinggalkan saja nona muda ini di sini. Asisten toko segera berjalan dengan dada terangkat. Aku selalu berharap memiliki pria yang bisa melihat kekuranganku. Oh cantik, kau sangat beruntung. Aku bersedia memberikan biaya perpisahan $30.000 hanya untukmu. Tuan Tanah menimpali. Tatapan Harvey berubah semakin dingin, dia melihat ke asisten toko dan tuan tanah itu dengan acuh tak acuh. Karena ini mall, aku akan bermain sesuai aturanmu. Kau pikir memiliki uang itu mengesankan? Aku akan membeli semua barang di toko ini. Sedangkan untukmu, aku akan memberimu $30.000 tetapi aku tidak tertarik dengan wanitamu. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Kata-kata Harvey sedingin es, bersamaan dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Jantung Mandy berdegup kencang setelah mendengar pernyataannya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey begitu dominan. Lebih penting lagi, apa dia mengatakan bahwa dia menginginkan semua barang yang ada di toko? Apa dia tahu betapa mahalnya barang-barang di toko? Jika dia menginginkan segalanya, beberapa ribu dolar tidak akan cukup. Harvey, apa kau bodoh? Tahukah kau berapa harga pakaian ini? Kata Mandy dengan sigap. Dia hanya menantu yang tinggal menumpang di rumah. Bahkan jika dia memiliki sisa uang dari Neumhi ketika dia bekerja di kantor, dia meminjam cukup banyak uang dari orang lain. Bagaimana dia bisa membeli semuanya di toko? Tuan tanah itu diam terpaku sebentar, lalu mulai tertawa gila-gilaan. Baiklah, aku akan membiarkanmu membayar tagihan. Jika kau benar-benar dapat mengeluarkan uang sebanyak ini, aku akan membiarkan wanitaku berlutut dan aku akan segera keluar dari sini. Bagaimana menurutmu? Wanita yang mempesona itu tertawa histeris, seperti baru saja mendengar lelucon yang paling lucu. Aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu yang begitu egois. Kau sudah terlihat seperti orang udik. Apa kau tidak tahu konsekuensi apa yang akan kau tanggung jika kau berbohong di depan kami? Asisten toko pada saat itu juga memandang Harvey dengan jijik, dia telah melihat terlalu banyak orang kaya. Tetapi orang kaya akan selalu memiliki indikator yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sejumlah uang. Tapi di matanya, Harvey tampak seperti pecundang yang malang. Tidak mungkin dia bisa mempunyai uang. Kita telah memeriksa inventaris hari ini, kita tidak perlu menghitung jumlah uang jika kau memutuskan untuk membeli semuanya di sini. Totalnya di sini akan menjadi 600.000 dolar, apa kau akan membayar dengan uang tunai atau kartu kredit? Asisten toko mengatakannya seperti sebuah lelucon. Harvey tertawa dan berkata, baiklah, tapi semua komisi dibebankan kepada gadis ini. Harvey menunjuk ke asisten toko lainnya saat dia sedang berbicara. Dia tidak pernah memandang siapapun dengan jijik dan memperlakukan setiap pelanggan dengan cara yang sama. Mandy terdiam beberapa saat Harvey pergi ke depan meja kasir. Tuan tanah dan wanita yang mempesona itu pun menjadi sedikit cemas setelah melihat tindakan Harvey. Apa orang miskin ini benar-benar punya uang untuk membayar tagihan? Ekspresi dingin Harvey tiba-tiba berubah sedikit. Sial. Di mana kartu debitku? Aku mungkin telah memberikannya kepada Evan Xavier untuk dia gunakan dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Sky Corporation. Harvey tidak bisa berkata-kata, bagaimana mungkin dia bisa melupakan masalah sepenting ini. Tuan tanah menghela nafas lega setelah melihat Harvey mencari dompetnya setelah beberapa saat, lalu menunjukkan wajahnya yang sombong sekali lagi. Jangan bilang kau lupa dompetmu. Aku penasaran dompet bermerek mana yang bisa menampung 600.000 dolar. Kata tuan tanah dengan kesal. Wanita mempesona itu tersenyum tipis dengan maksud untuk mengejek Harvey. Jika kau tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi orang kaya. Apa kau merasa berada di acara TV atau semacamnya? Pertunjukan komedimu sungguh luar biasa. Sungguh memalukan. Enyahlah. Bisakah kau berhenti menggangguku untuk membeli pakaian? Bab 488. Tuan, jika kau tidak punya uang, masih ada waktu untuk pergi sekarang. Asisten toko telah kehilangan kesabaran karena membuang-buang waktu pada Harvey dan menyuruhnya pergi. Aku akan menelpon, kata Harvey sambil berjalan menjauh dari toko. Hehehe, menelpon? Berhentilah pamer jika kau tidak punya uang, mengapa kau malah berpura-pura menelpon? Mari kita lihat berapa lama kau akan menelpon. Wanita mempesona itu menyelangkan lengannya dengan wajah penuh penghinaan. Di matanya, Harvey berpura-pura menelpon hanya untuk kabur. Mandy Zema merasa malu. Dia ingin Harvey mengakuinya jika dia tidak punya uang daripada pergi menelpon sebagai alasan. Mandy tidak melepaskan pakaiannya saat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah setengah menit, suara orang yang berjalan dengan sepatu hak tinggi sambil tergesa-gesa bergema dari dalam toko. Manajer toko bergegas keluar dari toko dan melihat sekelilingnya. Manajer, seseorang mencoba menimbulkan masalah. Asisten toko berjalan menuju manajer toko dan mengikutinya segera setelah dia keluar. Plak. Manajer toko bahkan tidak menunggu asisten toko menyelesaikan kalimatnya dan langsung menampar wajahnya. Manajer toko berjalan menuju Mandy dan membungkuk. Nona, asisten toko ini telah memperlakukan Anda dengan buruk dan membuat Anda mengalami pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan. Mohon maafkan kami. Sebagai kompensasinya, pakaian yang Anda kenakan sekarang menjadi milik Anda. Manajer toko tersebut berkeringat dingin hingga menetes di dahinya saat dia berbicara. Oden Trade adalah salah satu properti yang telah dibeli Harvey sebelumnya dan baru-baru ini diintegrasikan ke dalam Sky Corporation. Manajer umum dari Oden Trade menelpon manajer toko sebelumnya dan mengatakan bahwa CEO datang ke sini untuk berbelanja dan lupa kartu debitnya. Kemudian dia meminta manajer toko untuk menangani situasi tersebut dengan cepat. Dia berada di belakang toko sepanjang waktu, jadi tentu saja dia akan memiliki gagasan yang kuat tentang apa yang terjadi. Orang yang tampak seperti tuan tanah itu jelas-jelas bukan CEO mereka. Selain pria itu, hanya ada satu pria lain yang muncul di toko. Bagaimana jika pria itu adalah sang legendaris? Manajer toko cukup berpengalaman dalam Oden Trade, dia secara alami tahu trik perdagangan sejak dia bisa naik pangkat menjadi manajer toko. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mulai berpikir bahwa pemuda yang membawa istrinya untuk berbelanja adalah sang pria legendaris.
Pada saat itu, manajer toko gemetaran sampai di titik di mana dia hampir berlutut. Tapi pria itu selalu berhati-hati. Manajer toko tersebut tidak akan berani bertanya lagi, dia hanya bisa mengungkapkan sikapnya dengan tindakan seperti ini. Tuan tanah itu melihat apa yang terjadi dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia sudah cukup lama berada di Bakut, dia juga penduduk asli. Dia tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi intuisinya tidak terlalu buruk. Manajer toko akan selalu memiliki intuisi yang sangat baik. Dia akan melayani orang lokal seperti tuan tanah dengan penghinaan. Tetapi dia mengubah sikapnya segera setelah pemuda itu keluar untuk menelpon. Apa maksudnya? Dari manapun pemuda itu berasal, dengan status tuan tanah, dia tidak ingin memprovokasinya. Di saat seperti ini, orang kaya tidaklah bodoh. Mereka sadar tentang orang-orang yang bisa dan tidak bisa mereka singgung. Bahkan sebelum Harvey kembali ke toko, tuan tanah hanya memikirkan satu hal, lari. Tepatnya, segera pergi. Tidak peduli identitas pemuda ini, dia tidak bisa menyinggung perasaannya lagi. Keluar! Tuan tanah berbisik kepada wanita yang mempesona itu. Wanita itu tidak puas, dia tidak ingin meninggalkan pertunjukan yang begitu bagus. Mengapa mereka harus pergi? Wanita mempesona itu tertawa dingin. Kenapa kita pergi begitu cepat? Pertunjukannya belum selesai. Bukankah orang bodoh yang malang itu sedang menelpon sekarang? Aku ingin melihat panggilan seperti apa yang dia lakukan. Dan apa yang dikatakan manajer toko? Aku menghabiskan ribuan dolar setiap bulan di sini dan sekarang dia tidak memberikan pakaian yang aku sukai. Apa dia membenciku? Apa kau sudah menanyakan pendapatku? Bab 489 dan ke-490. Tuan tanah bertatapan dengan manajer toko. Keduanya pada saat itu memiliki hati yang terhubung menjadi satu. Keduanya ingin mencekik wanita yang mempesona itu sampai mati pada saat itu. Orang sudah menebak identitas Harvey York. Yang lainnya merasa bahwa Harvey bukan hanya orang biasa. Mereka hanya bisa melakukan pengendalian kerugian pada saat itu. Tapi wanita bodoh ini masih terus buka mulut bahkan saat ini. Dia bisa membuat mereka terbunuh. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, Harvey sudah berjalan kembali ke toko. Dia bahkan tidak memandang mereka berdua dan mulai berbicara dengan manajer toko. Aku menelpon Kyle Wood beberapa waktu lalu, dia akan membantuku untuk urusan transaksi. Pikiran manajer toko itu meledak setelah mendengar nama Kyle Wood. Yang lain tidak mengerti apa arti nama itu, tapi dia mengerti. Manajer utama itu adalah nama manajer utama Olden Trade. Orang biasa bahkan tidak akan tahu nama belakang manajer utama. Pria di depannya mengatakan nama manajer utama. Seiring dengan kata-kata manajer utama sebelumnya, semua hal yang dia curigai benar pada akhirnya. Manajer toko hampir tidak bisa menenangkan diri dan menyeka keringat dinginnya. Tuan, silakan ambil apapun yang menarik perhatianmu. Anggap saja sebagai tanda penghargaan saya. Tanda penghargaan? Harvey tertawa. Kau pikir aku butuh uang? Ya, kau tidak. Aku? Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah sekian lama. Pada saat yang sama, seorang pria yang hampir semuda Harvey dengan setelan jas dan sepatu kulit bergegas masuk ke toko. Pria itu ketakutan begitu dia bertatapan dengan Harvey lalu berkata, "Tuh!" Harvey dengan acuh tak acuh menatap matanya. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan hampir tidak menelan kembali kata-katanya lalu dengan ketakutan berkata, "Tuan York, Anda seharusnya menelpon saya jika Anda ingin berbelanja di tempat saya. Saya akan mengatur segalanya untukmu." Keringat dingin menetes di punggung Kyle setelah berbicara. Dia tahu tentang identitas asli Harvey. Jika Harvey tidak ada, maka tidak akan ada Kyle Wood. Dia takut menyinggung Harvey dan takut Harvey akan membuatnya mati. Prestasi yang dia perjuangkan selama setengah hidupnya tidak akan berarti apa-apa. Tidak perlu. Aku lupa dompetku hari ini, pinjami aku beberapa ratus ribu. Aku akan membayarmu kembali besok. Harvey berkata dengan santai. Tanpa sepatah kata pun, Kyle segera melemparkan kartu platinumnya ke manajer toko dan dengan santai berkata, "Gesek itu." Ingat, semua komisi diberikan kepada asisten toko ini. Manajer toko menyeka keringat dingin dari wajahnya lalu menatap Kyle Wood yang membalas menatap dengan tatapan tajam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, lalu dengan sigap mengambil dan menggesek kartunya. Bunyi bip terdengar setelah kartu digesek. Tuan tanah gemetar sampai lemaknya ikut bergoyang. Dia ingat siapa Kyle saat itu. Manajer utama Olden Trade, sangat terkenal di seluruh Bakut. Tapi bagi Kyle Wood untuk bersikap hormat sambil mencoba menjaga ketenangannya, itu hanya bisa berarti bahwa identitas pemuda ini jelas luar biasa. Wanita yang mempesona itu tidak sepenuhnya tidak mengerti. Dia tahu pada saat itu bahwa status Harvey juga tidak biasa. Dia tidak memiliki banyak rasa takut, tetapi dia menatap Mandy dengan penuh kekaguman. Berada dengan pria muda dan menjanjikan berarti dia memiliki kemampuan yang lebih baik daripada wanita yang mempesona itu sendiri. Bab 490. Kartu itu berfungsi, bukan? Harvey York berkata tiba-tiba. Kalau begitu berikan aku 30.000 dolar lagi. Kyle Wood tidak berani bertanya lebih banyak dan berlari keluar toko lalu memberi Harvey paper bag setelah beberapa saat. Harvey bahkan tidak memeriksa isinya dan melemparkannya tepat di depan pintu toko, tumpukan uang kertas biru keluar dari paper bag, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ini 30.000 milikmu.
Tuan tanah dan wanita yang mempesona hendak melarikan diri dari tempat kejadian, jantung mereka berdegup kencang pada saat itu. Mereka ingat bahwa pemuda itu meminta mereka untuk meminta maaf dengan imbalan $30.000. Jadi bagaimana jika kau kaya? Aku juga tidak miskin, menurutmu aku peduli dengan uang? Wanita mempesona itu memandang Harvey dengan jijik. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap tuan tanah itu. Sang tuan tanah merasa rambut di tubuhnya berdiri saat dia melihat ekspresi Harvey. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa berlutut, pemuda di depannya yang akan membuatnya berlutut. Dia memikirkan hal itu, manajer utama Olden Trade, Kyle Wood sangat menghormati pria ini dan bahkan tidak ada hembusan udara pun yang terdengar darinya. Orang kaya seperti tuan tanah tidak akan bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Sang tuan tanah tidak menyia-nyiakan waktu dan mengayunkan punggung tangannya ke wajah wanita yang mempesona itu. Kenapa kau masih buka mulut? Berlutut dan minta maaf kepada wanita itu sekarang. Wanita itu membeku, dia segera mengerti bahwa identitas pria di depannya ini tidak terbayangkan. Sang tuan tanah tidak akan segila ini jika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bersamaan dengan suara lutut wanita yang membentur lantai, dia segera berkata, "Maaf, tadi itu salahku." Setelah permintaan maaf, tuan tanah memandang Harvey seolah-olah dia berusaha menyenangkannya. "Tuan, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang." Setelah Harvey mengangguk, tuan tanah membawa wanita yang mempesona itu dan melarikan diri secepat mungkin. "Tuan, saya minta maaf atas perilaku kasar saya sebelumnya. Itu adalah kesalahanku." Asisten toko tidak akan berani melakukan apapun selain membungkuk dan meminta maaf kepada Harvey. Manajer toko sedang menyeka keringat dinginnya. "Tuan, saya berjanji bahwa kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi saat Anda berbelanja di sini." Kyle dengan cepat berkata, "Kejadian ini telah menunjukkan kepada saya bahwa manajemen internal Olden Trade tidak sempurna, saya akan menanganinya dengan bijaksana." Harvey dengan santai mengalihkan pandangannya ke arah Kyle, tidak memperhatikannya lagi dan kemudian dengan lembut tersenyum pada Mandy Zimmer. "Selain pakaian di sini, aku sudah membeli yang kau suka di toko lain. Apa kau punya rencana untuk mereka?" Mandy diam terpaku, apa Harvey benar-benar membeli semua pakaian yang dia coba sebelumnya? Dia tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi, lalu tanpa sadar bertanya, "Di mana aku bisa menyimpan pakaian sebanyak ini?" Harvey menepuk keningnya. Benar juga. Rumah yang saat ini disewa keluarga Mandy bahkan tidak terlalu besar. Mereka tidak bisa menyimpan pakaian sebanyak ini. Dia memelototi Kyle. Kyle segera berkata, "Nyonya Zimmer, karena Anda membeli begitu banyak pakaian dari kami dengan hanya satu pembelian, Anda sudah menjadi anggota kelas atas kami. Sesuai aturan, kami akan mengatur ruang ganti terbesar untuk Anda di sini. Semua pakaian Anda akan dikirim ke sana. Kami akan mencuci pakaian Anda berdasarkan bahan pembuatannya dan Anda akan memiliki staf layanan pelanggan Anda sendiri. Jika Anda membutuhkan sesuatu dimanapun Anda berada, staf akan mengirimkan pakaian kemanapun Anda mau. Pelayanan yang cukup bagus." Harvey terkekeh. "Seperti seharusnya. Seharusnya begitu." Kyle membungkuk sambil menyeka keringat dinginnya, dia tidak berani mengutarakan omong kosong lagi. Mandy diam terpaku begitu dia tiba di ruang ganti. Rumah ini setidaknya harus berukuran beberapa ribu kaki persegi. Pakaian yang dibawa ke sini semuanya milikku. Apa yang dilakukan Harvey? Bagaimana dia membuat Kyle, seorang pria yang kelihatannya memiliki status yang tinggi, melakukan penawaran sampai sejauh ini? Bab 491 dan ke-492. Banyak orang bilang bahwa wanita terlahir sebagai pecandu belanja. Malam ini, Mandy terpesona pada pakaian tersebut dan bahkan langsung pergi tidur. Harvey York sangat salah tingkah, tetapi dia hanya bisa menemaninya dengan senyum masam. Tapi ini mengalihkan perhatian Mandy. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia malah lupa bertanya bagaimana Harvey melakukan hal-hal ini. Karena ponselnya baru saja selesai diisi terdengar nada dering. Mandy masih bingung, tetapi Harvey menjawab telepon dan mengutuk. "Pagi sekali, apa kau sakit? Kau tidak lihat jam berapa sekarang?" Telepon terhubung dan orang di sisi lain terkejut dan bahagia saat ini. Harvey dan Mandy telah mencoba pakaian sepanjang malam. Tapi Zack di lantai bawah di rumah Mandy dan mereka tidak pergi kemanapun. Mereka menelpon sepanjang malam. Sekarang telepon akhirnya terhubung, mereka bertiga melompat kegirangan. Sean takut nada suara Harvey akan buruk, jadi dia mengambil ponselnya dan berkata, "Harvey, ini aku pamanmu, Sean." "Oh, ini kau. Ada apa telepon? Apa kalian tidak tidur? Ada yang salah dengan otakmu?" Harvey berkata demikian, Sean di sisi lain telepon hampir meledak. Tapi dia masih menarik napas dalam-dalam dengan tenang berkata, "Harvey, di mana Mandy? Bisakah dia menjawab telepon? Ada hal penting untuk kuberitahu padanya." Harvey melirik Mandy, yang masih mengantuk dan berkata dengan ringan, "Istriku masih tidur dan tidak nyaman untuk menjawab teleponmu. Katakan saja ada apa?" Sean tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, "Harvey salah sekali mengusir keluargamu dan membebaskan Mandy dari jabatan. Orang tua itu baru saja memutuskan untuk mengizinkannya mengambil alih sebagai manajer keuangan lagi. Ini kabar baik. Cepat sampaikan padanya berhenti tidur dan datang ke villa. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh lelaki tua itu sendiri." Awalnya dia mengira bahwa bilang begini sekarang pasti akan berhasil. Bagaimanapun, menurut pendapat Sean,
keluarga Mandy tidak memiliki penghasilan sekarang. Bagus kan kembali menjadi manajer keuangan? Tetapi Harvey tidak mengharapkannya, dia memotong dan berkata, "Manajer keuangan? Ada wakil presiden di atas istriku. Apa manajer keuangan ini berguna?" Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.